Oke, kawan-kawan, lihat perhatikan di sini. Apa ini yang kita mau bahas nih ya? Reaksi hidrolisis yang terjadi pada yang berikut benar kecuali. Oke. Maksudnya manakah yang bisa hidrolisis, mana yang enggak gitu ya? Ini salah nih. Soalnya reaksi hidrolisis terjadi bisa berikut ini. Udah gitu ya maksudnya ya. Gitu. Coba berikut, ada nomor 1 sampai 4, manakah yang tidak mengalami hidrolisis sama sekali? Oke, sip. Jawab, manakah yang tidak mengalami hidrolisis sama sekali? Yang satu, coba yang satu. Satu itu aslinya adalah Na plus sama CO3-. Nah, Na plus itu berasal dari asam kuat. Nah, ini berasal dari asam kuat nih, Na plus itu, gitu ya. Sehingga dia tidak terhidrolisis, gitu ya. Kalau CO3-, CO3- itu berasal dari asam lemah, yaitu dari H2CO3. Nah, ini berasal dari H2CO3, sehingga dia akan terhidrolisis. Jadi dia nanti bisa jadi gini nih. CO32-. Seperti itu ya. Ditambah dengan 2H2O. Dia menjadi apa coba? Betul. H2CO3 tambah 2OH-. Itu. Jadi ini bisa nih. Ini bisa terhidrolisis. Oke, kalau ini NaCl. NaCl itu Na-nya berasal dari basa kuat, ya kan ya. Ini berasal dari basa kuat. Cl-nya berasal dari asam kuat. Ini sama-sama asam dan basanya kuat, berarti dia tidak akan terhidrolisis. Betul, berarti ini salah satunya nih jawabannya ya. Manakah yang tidak mengalami hidrolisis sama sekali? Ini banyak, ada duanya nih, ada duanya benar, ada duanya benar. Wah, banyak. Oke, lanjut deh gitu ya. Terus berikutnya yang ketiga nih, yang ketiga bisa nggak ya? Yang ketiga CH4CN. Oke. CH14 itu berasal dari basa lemah. CH14 itu berasal dari basa lemah, itu CH4OH gitu ya, sehingga dia mengalami hidrolisis. Berarti yang ketiga itu nanti bisa gini, CH4 plus ditambah H2O gitu kan ya. Ditambah H2O nanti akan berubah menjadi apa coba? Betul ya, CH4OH, CH4OH seperti ini ditambah H plus. Gitu. Oke, sip. Gitu ya. Sip, berarti ini bisa. Kalau CN-nya berasal dari asam kuat. CN ini berasal dari asam kuat, jadi dia nggak bisa. Jadi tadi nggak bisa terhidrolisis itu, ini saya kurung, ini nggak bisa ya kan. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, yang ini nggak bisa, yang ini. Gitu. Yang bisa saya kasih warna hijau. Ini bisa terhidrolisis. Hijau kok merah juga ya. Ini bisa, ini bisa. Sip. Nah, sekarang coba yang berikutnya. CH3COH. CH3COH itu bukan garam ya, melainkan asam lemah yang mengalami ionisasi ini. Berarti bukan ya. Sip, jadi bukan garam. Gitu. Oke. Terus yang berikutnya yang kelima, coba. Yang kelima bisa nggak nih? NH4 2 kali CO3. Oke. NH4 plus. NH4 plus itu dia berasal dari asam lemah. Ya, berarti dia bisa tuh ya terhidrolisis, bisa tuh. Nomor 5 tuh NH4 plus ditambah H2O. Gitu ya. Jadinya apa nih kira-kira? Betul, NH4OH. NH4OH plus apa kira-kira? Betul, H plus. Gitu. Kalau CO3-nya berasal dari asam lemah nih. Berarti bisa juga tuh CO32-. Ditambah dengan H2O juga, berarti 2H2O ya. 2H2O seperti ini. Jadinya apa coba? H2CO3 gitu ya. Sip, ditambah 2OH-. Gitu jadinya. Oke, berarti ini bisa. Ini bisa, ini bisa. Berarti nggak bisa sama sekali yang 2 sama 4. Ini dia. Oke, sip. Itu dia. Bisa ya. See you.
Bye-bye, maju terus pantang mundur. Dadah. Oke, lanjut. Oke, kita baca nih. Tentukan pH larutan yang dibuat dengan mencampurkan 100 ml CH3COH sebanyak 0,5 molar dan 50 ml NaOH 0,1 molar. Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Oke. Nggak masalah? Nggak masalah. Insya Allah. Oke ya. Kita punya volume. Volume dari apa? Volume dari CH3COOH adalah berapa tuh? 100 ml. Nah, gitu ya. Dan kita punya konsentrasinya. Nah, yaitu CH3COOH berapa tuh? Betul, 0,5 molar. Cakep. Lanjut. Terus kita punya volume dari NaOH. NaOH itu sama dengan 50 ml. Oke. Dan kita punya konsentrasi dari NaOH itu berapa? Betul, 0,1 molar. Cakep. Oke ya. Dikasih tahu juga tuh Ka ya. Berapa? 10 pangkat min 5. Sip, bisa? Bisa. Oke, yang ketiga kan pH larutan. Berarti setelah dicampur gitu ya. Oke, kita akan cari molnya. Nah, kita akan cari molnya dulu. Mol CH3COH dan mol NaOH. Oke. Mol dari CH3COOH berarti apa kali apa coba? Betul. Volume kali molarnya. Ini volume kali molarnya berarti 100 kali 0,5. Jadinya berapa? Betul. Karena ini satunya mililiter, berarti ini milimol nanti jadinya ya. Yaitu 50 milimol. Gitu. Nah, kalau konsentrasi dari NaOH itu sama dengan volume kali konsentrasinya. Berarti volumenya 50 ya kan ya. Volumenya berapa sih? 50 per 100? 50. Oke, ternyata soalnya salah ya. Ini harusnya 100 juga nih. Juga 100. Oke, sorry. Ini harusnya dua-duanya 100, jadi ini harusnya 100. Gitu ya. Ini juga harusnya 100. Oke, sip. Berarti ini juga nanti 100 ya kan, kali konsentrasinya berapa? 0,1. Oke ya, berarti sama dengan berapa hasilnya? Betul, 10 ya. 10 milimol. Oke, konsentrasinya dua-duanya sudah bisa. Oke, sekarang untuk mencari pH yang dibutuhkan adalah nilai dari H plusnya. Ya, atau konsentrasi dari H plus yang dicari dari konsentrasi hasil reaksi dan konsentrasi sisa reaksi. Nah, berarti kita harus bikin apanya? Reaksinya, gitu kan ya. Reaksinya adalah CH3COOH. Nah, seperti itu. Terus ditambah NaOH. Tapi di sini aja ya reaksinya ya. Biar cukup nanti. Oke, saya pindah ke sebelah kanan aja reaksinya. Berarti reaksinya adalah CH3COOH ditambah dengan NaOH. Gitu ya. Akan menjadi apa coba? CH3COONA gitu ya. COONA ditambah dengan H2O. Sip. Gitu. Berarti kan nanti ada mula-mula awalnya nih, terus ada reaksi, ya nggak tuh? Terus ada sisa. Mula-mulanya CH3COOH berapa mol? 50 mol. Atau 50 milimol maksudnya ya. 50 milimol. Yang ini 10 milimol. Oke. Yang terkecil berarti yang reaksi pembatasnya NaOH. Berarti ini bereaksi 10, reaksi semuanya habis. Ini juga nanti yang bereaksi 10 juga. Oke. Ini juga sama plus 10, ini juga plus 10. Gitu ya. Cakep. Ngerti ya sampai sini ya? Sip. Kalau kita tambahin nih, jadi ini 40. Ini habis. Gitu. Oke ya, gitu. Oke?
Cakep. Artinya sisanya yang mana? Sisanya yang ini. 40 milimol. Gitu ya. Sip. Kita akan mencari H+, konsentrasi H plusnya. Oke, saya tulis di sini ya. Berarti konsentrasi H+, itu sama dengan rumusnya apa? Betul. Ka dikali dengan apa coba? Mol asam pembentuk per mol garamnya. Saya tulis ya. Mol jadi asam pembentuknya. Asam dari pembentuknya dibagi dengan apa? Betul, mol garamnya. Oke, cakep. Berarti sama dengan Ka-nya ada tuh tadi 10 pangkat min 5. Gitu ya. Dikali dengan mol asam pembentuknya berapa? 40 milimol. 40 milimol. Mol garamnya berapa? 10. 10 milimol. Gitu ya. Oke. Gitu coret habis tinggal 4, berarti 4 kali 10 pangkat min 5. Seperti itu. Oke, saya taruh di sini aja deh. Karena space-nya cuma segini nih. 4 dikali 10 pangkat min 5. Sip. Tinggal cari logaritmanya aja. Berarti dapat nih pH-nya adalah sama dengan pH-nya sama dengan berapa? Min log dari ini dia, yaitu 4 dikali 10 pangkat min 5. Ya kan ya? Min 5-nya turun ke depan ke sini, min 5 jadi plus. Ya enggak? Jadi positif 5 dikurangin log 4. Cakep. Oke, selesai deh. Itu pH apanya berarti? pH lah larutannya. Setelah dicampurkan tentunya. Oke, ini dia. Sip, gitu ya. Oke, see you. Bye-bye. Maju terus, pantang mundur. Bisa ya insya Allah ya. Bisa, gampang lah. See you. Dadah. Oke, kawan, lanjut. Bismillah, kita baca soalnya ya. Hitunglah pH larutan campuran ke dalam 1 liter larutan basa lemah ya, NH3 0,1 molar, Kb-nya sekian, ditambahkan 1 liter larutan HCl 0,1 molar menurut persamaan reaksi ini. Oke, jawab. Gimana nih caranya nih? Kita akan cari molnya dulu nih, mol NH3 sama HCl-nya gitu ya. Berarti N dari NH3 itu sama dengan volume dikali molarnya. Volumenya adalah 1 liter, molarnya adalah 0,1 mol. Ya kan, molar sama dengan 0,1 mol. Sip, cakep. Sekarang N dari HCl-nya sama, yaitu 1 liter dikali 0,1 molar. Berarti sama aja 0,1 mol. Sip, gitu ya. Reaksinya gimana reaksinya? Reaksinya itu adalah NH3 ditambah dengan HCl itu menghasilkan NH4Cl. Karena ini 0,1 semua. Nanti ada seperti biasa mula-mula, reaksi dan sisa gitu ya. Ini mula-mulanya 0,1, ini juga 0,1. Berarti ini udah sama, jadi ini habis semua bereaksi, juga habis semua bereaksi gitu ya. Ini plus 0,1. Sip, ini habis bereaksi. Cakep. Ya, nanti ini NH4Cl nya akan mengalami hidrolisis gitu ya. Untuk NH4 plus. Kurang lebih gini lah nanti reaksinya itu. Jadi NH4Cl ini akan menjadi NH4 plus tambah Cl min, kan gitu ya. Cl min. Seperti itu. Dan NH4 plus ditambah H2O jadinya apa nih? Betul, jadinya adalah NH4OH plus H plus.
Oke, sip gitu ya. Nanti kita akan hitung ini ya pH-nya. Oke, sebenarnya gini, kalau kita ngitung H plus itu, konsentrasi H plus itu dari mana nih? Dari KW. Nah, KW 10 pangkat min 14 ya. KB nya udah dikasih tahu tadi berapa? 10 pangkat min 5 kali kation garam. Kation garam. Sip, gitu ya. Oke. Kita belum tahu kation garamnya berapa. Nah, gini nih. Garamnya NH4+ seperti ini. Ini rumusnya lah mol. Mol dari NH4Cl-nya berarti ya. NH4Cl dibagi dengan volume larutan. Oke. Molnya berapa mol tadi? 0,1 ya tadi mana? Nah, ini dia. 0,1 mol dibagi volumenya itu adalah 2 liter. Jadi yang 1 liter sama 1 liter jadi 2 liter. Cakep. Oke. Jadi dia konsentrasi 0,05 molar. Oke. Sehingga kita bisa tahu adalah konsentrasi H plusnya. Pakai rumusnya di atas itu tuh. KW-nya adalah 10 pangkat min 14 ya. Dibagi dengan KB 10 pangkat min 5 kali kation garamnya ini dia 0,05 molar. Oke, sip, cakep. Bisa nggak nih? Ini kalau dikalikan berarti gimana nih jadinya ya? Ini jadi 10 pangkat min 15 ya, ini min 9 ini jadi nanti jadi min 11 nih kalau dibikin jadi gini nih. 5 kali 10 pangkat min 11. Gitu. Kalau dikeluarkan ini sama aja dengan 10 pangkat min 5,5 gitu kan. Kali 5. Gitu. Tinggal dikasih logaritma aja kan gitu. Oke, sedangkan pH-nya pH itu sama dengan minus dari log ini. Log yaitu 10 pangkat min 5,5 kali 5. Kalau ini kalikan ke sana ke depan jadi min jadi plus, jadi 5,5 min log. Log berapa nih? Akar 5. Maaf ini masih ada akarnya. Kalian masih akar ini ya. Gitu. Udah selesai. Itu dia. 5,5 min log akar 5. Ada nggak? Harusnya ada harusnya. Oke, berarti itu ya. Itu pH larutan setelah dicampur tentunya. Oke? Cakep. Jadi intinya tadi kita mencari apanya? Mencari jawabannya. Ya gitu ya. Oke, kita tadi harus tahu dulu konsentrasi H plusnya. Baru kita masukin ke pH-nya. Oke? Maju terus, matang mundur. Dadah.